Cerita yang pertama datang dari seorang petani muda yang memiliki farm bernama Sakabato Koi Farm. Sakabato Koi dirintis oleh dua pemuda kakak beradik dari daerah Peranggang, Kediri sejak tahun 2018. Bicara tentang bisnis ikan koi memang sangat menggiurkan dan tidak ada habisnya. Memulai budidaya ikan koi bisa dikatakan memiliki banyak tantangannya seperti budidaya ikan pada umumnya. Di balik keuntungan dan tantangan bisnis ikan koi, kali ini Puri Garden Koi akan membagikan kisah petani atau pebisnis koi yang ada di wilayah Peranggang, Kabupaten Kediri. Penasaran seperti apa kisahnya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita yang pertama datang dari seorang petani muda yang memiliki farm bernama Sakabato Koi Farm. Sakabato Koi dirintis oleh dua pemuda kakak beradik dari daerah Peranggang, Kediri sejak tahun 2018. Untuk nama Sakabato Koi sendiri terinspirasi dari ikan koi yang mereka miliki, tumbuh dengan bodi memanjang seperti pedang kenshin yaitu Sakabato. Meskipun terbilang masih baru, tetapi Sakabato Koi telah berhasil mendatangkan omset hingga puluhan juta setiap bulannya dengan modal awalnya yang sangat minim yaitu Rp700.000. Bahkan, pada saat pandemik, omsetnya mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti pada bisnis lainnya, jatuh bangun sudah pernah dialami oleh dua pemuda tersebut. Pengalaman kurang mengenakan yang paling diingat oleh dua pemuda tersebut adalah saat mereka berhasil membeli indukan koi berkualitas super dengan harga jutaan dan harus mati dalam sekejap saja. Tapi yang namanya mental pebisnis, tidak ada kata menyerah begitu saja. Setelah kegagalan hari itu, kedua pemuda tersebut semakin banyak belajar dari pengalaman dan dari petani koi yang sudah sukses. Pemasaran di Sakabato Koi dilakukan secara online dan offline, dan saat ini pasarnya pun sudah sampai ke mancanegara. Hingga saat ini, Sakabato Koi telah memiliki beberapa kolam koi di sawah dengan sistem sewa dan memiliki kolam pemijahan sendiri di rumah mereka. Cerita kedua datang dari seorang pemuda bernama Dimas yang memiliki farm bernama Koilogi 99 Farm. Beliau memulai bisnis ini pada tahun 2016 dan berangkat dari keterpaksaan. Berawal dari adanya dua petak lahan kolam yang terbengkalai dan beliau mencari peluang untuk mengisinya, sehingga tercetuslah untuk memelihara ikan koi. Berawal dari panen ikan koi dari kolam yang terbengkalai dan berhasil mendapatkan uang, beliau pun mulai tertarik dengan bisnis ikan koi. Bisnisnya pun berkembang hingga saat ini dan beliau juga merupakan anggota dari Kediri Koi Club. Beliau juga bercerita tentang kendala yang biasanya beliau hadapi selama berbudidaya ikan koi. Yang pertama adalah kematian massal di kolam. Yang kedua, pergantian cuaca menyebabkan rawan kematian. Yang ketiga, kendala di pemasaran tidak laku. Dan yang keempat, pasarnya kurang luas. Selain itu, beliau juga menyampaikan trik berbisnis koi, mulai dari harus telaten, mencari banyak relasi, rutin mengikuti kontes, karena akan dapat banyak relasi dan mengetahui perkembangan ikan koi yang bagus. Hingga saat ini, tentunya beliau sudah mendapatkan omset jutaan rupiah dari bisnis koi ini. Cerita ketiga datang dari owner Wijaya Koi Farm yaitu Andi Wijaya. Beliau memulai bisnis ikan koi bermodal dua indukan berukuran 70 sampai dengan 80 cm dari Semarang. Usaha awal beliau didukung oleh kondisi air di desa Peranggang yang sangat cocok untuk budidaya ikan koi. Pada awalnya, beliau hanya menjual ikan koi di daerah Semarang dan seiring berjalannya waktu, beliau pun telah berhasil melakukan penjualan ikan koi hingga ke luar pulau. Alasan beliau sendiri memulai bisnis ikan koi adalah karena ketertarikan beliau pada ikan koi yang memiliki warna cantik. Beliau memulai bisnis ini sejak tahun 2005 hingga sekarang. Berkat ketekunan beliau, kini beliau berhasil menghasilkan ribuan koi setiap bulannya.
Nah, mungkin itu tadi cerita-cerita dari pebisnis ikan koi. Kamu juga dapat berkunjung langsung ke farm beliau, dan untuk nomor WA dari beliau-beliau tersebut udah aku cantumkan di deskripsi box. Kamu juga dapat langsung mendengarkan cerita beliau di YouTube Jurnal Puri Garden. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kamu. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman lainnya.